Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Mama papa juga apa kabar? Tentunya kita sehat semua kan adik-adik? Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik dan Tuhan selalu menjaga kita. Dan hari ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan ibadah walaupun dari rumah kita masing-masing. Untuk itu Tante Willy jemput adik-adik berdiri dan kita pujikan 2 lagu berturut-turut. Yesus di dalam rumahku dan Happy Yaya. Ada sukacita adik-adik? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Oke adik-adik, kita nyanyikan 2 lagu. Yesus di dalam rumahku dan Happy Yaya, Happy Yaya. Sambil tepuk tangan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, masih tetap dalam sikap berdiri dan kita akan melakukan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Ibadah sekolah minggu Posko Horeb Jemaat GPM Rumah 3 yang kami adakan di saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami dasari hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan dituntun oleh kuat kuasa Roh Allah yang kudus. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke adik-adik siapkan Alkitab masing-masing dan kita kembali dihibur oleh firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dari Markus pasal pertama ayatnya yang ke-15 dan yang kedua dari Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa memberkati kami, Bapa mengurapi kami, sehingga apa yang kami baca pada saat ini boleh kami hayati lalu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, Markus 1 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yang kedua adik-adik dari Markus 4 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Lukas pasalnya yang keempat ayat 18 dan ayat 19 yang bunyinya begini, kita baca juga bersama-sama. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian firman Tuhan adik-adik, dan sebelum Tante Willy menyampaikan cerita pada saat ini, kita akan
Aminkan pembacaan Alkitab kita. Sama-sama kita pujikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. 1, 2, 3. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Tuhan di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Oke adik-adik, saat ini Tante Willy akan menyampaikan cerita yang berjudul Arti Misi dan Pelayanan Gereja. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, duduk yang manis dan Tante Willy akan menyampaikan cerita. Cerita kita berjudul Arti Misi dan Pelayanan Gereja. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, pernahkah adik-adik disuruh papa atau mama untuk melakukan satu tugas? Apakah adik-adik mau melakukannya? Kalau demikian, marilah kita mendengar penjelasan firman Tuhan ini lebih lanjut. Dari judul yang disampaikan tadi, yaitu arti misi gereja dan pelayanan gereja. Maka istilah misi berasal dari bahasa Latin, yaitu missio, yang artinya mengirim atau mengutus. Dalam bahasa Inggris, mission yang artinya tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang. Nah, siapa itu gereja? Tentunya papa, mama, opa, oma, kakak pengasuh, adik-adik. Bahkan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi istilah misi gereja dalam pelajaran ini adalah tugas-tugas pengutusan yang diberikan Allah kepada kita sebagai gereja untuk menggenapkan seluruh rencananya. Rencana Allah yang kekal guna menghadirkan shalom atau damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Damai sejahtera berarti membangun hubungan yang baik dengan orang lain, sehingga orang lain juga merasa nyaman dan bahagia sebagai satu persekutuan. Dalam bahasa Yunani, misi sama dengan apostelo, yang artinya dikirim, diutus sesuai kehendak bebas Allah untuk tujuan khusus yang akan dicapai. Yang penting dari misi atau pengutusan itu adalah siapa yang mengutus dan siapa sebagai sumber pengambil peran, pelaksanaan dan penggenapan misinya. Tidak lain adalah Allah yang mengutus dan mengambil peran atau inisiatif. Kepada siapa Allah berkenan untuk melaksanakan kehendaknya. Contohnya, Rasul Paulus diutus Allah untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil bagi jemaat. Padahal tadinya ia sebagai pengkhianat, penganiaya orang Kristen. Namun dipakai Allah untuk melaksanakan rencananya. Misi gereja atau pengutusan gereja adalah pekerjaan misioner dari jemaat Kristen sepanjang sejarah dunia untuk memberitakan Injil atau kabar baik. Misi gereja juga adalah kerjasama gereja dalam mengembang misi Kristus di dunia ini. Pelayan, asal kata layan, istilah Ibrani mesyaret, yang menunjuk kepada pelayanan di bait suci atau di tempat lain seperti di rumah-rumah. Dalam perjanjian baru, kata yang khas dipakai ialah diakonos atau diakon sebagai gelar bagi petugas di jemaat, misalnya majelis jemaat. Yesus tampil di tengah-tengah muridnya sebagai contoh petugas yang melayani. Adik-adik bisa bandingkan Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-27. Yesus juga dilihat sebagai diakonos atau pelayan dari orang-orang yang bersunat. Adik-adik juga bisa bandingkan Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-8. Para rasul dan pembantu-pembantu, mereka disebut pelayan-pelayan Allah. Dengan demikian,
dapatlah dikatakan bahwa arti pelayan gereja adalah kegiatan seseorang dalam melayani pekerjaan gereja atau lembaga, mulai dari tingkat tertinggi, sinode, klasis, jemaat, adik-adik juga sebagai gereja yang bertanggung jawab terhadap misi dan pelayanan gereja ke depannya. Bila adik-adik disuruh untuk memimpin ibadah atau berdoa bagi teman-teman yang sakit, mau atau tidak? Tentunya mau dong. Itu berarti adik-adik sudah melaksanakan misi dan pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, ada ayat hafalan buat kita di saat ini dan kita akan hafal bersama-sama ya adik-adik. Untuk kelas Aka dan Indria, Markus 1 ayatnya yang ke-15, kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hore, terima kasih adik-adik Aka dan Indria. Kita lanjutkan dengan anak-anak tangguh dan anak-anak remaja. Ayat hafalan terdapat dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayat 18 dan ayatnya yang ke-18. Kita hafal bersama-sama ya adik-adik. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Adik-adik, kita siapkan persembahan kita masing-masing dan kita iringi dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Engkau Maha Baik dan selalu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami boleh ada sampai pada saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Kami boleh melewati malam yang begitu panjang dan masuk di hari baru, hari yang penuh dengan berkat anugerah bagi kami. Untuk itu Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami mempercayakan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami Bapa. Kami ingat akan pendidikan anak-anak kami, di mana sampai saat ini mereka masih tetap belajar dari rumah masing-masing karena COVID-19 yang belum juga berakhir di negeri tercinta kami ini. Untuk itu Bapa, kiranya Bapa mau berikan bagi anak-anak kami roh yang pingin untuk belajar, hati yang rindu untuk tetap setia di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai anak-anak didik. Kami juga mohon Bapa, kiranya Bapa mau berkati anak-anak kami, baik di sektor kami ini maupun di sektor-sektor yang lain. Karena kami yakin dan percaya pada saat mereka belajar, tentunya ada anak-anak yang tidak mempunyai HP Android, atau mungkin yang punya HP tapi tidak mempunyai pulsa data, atau juga tidak mempunyai wifi di rumah. Bapa kiranya berkati anak-anak kami ini, dan Bapa mau berikan bagi mama papa sesuatu yang berarti bagi mereka untuk dapat memfasilitasi anak-anak kami ini di dalam belajar. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau bawa mama, papa, oma, opa, tante, om yang selalu setia, mendampingi, menasihati, memberikan bagi kami kasih sayang pada saat kami belajar. Bapa berkati mama papa juga, berikan kesabaran kepada mereka agar supaya mereka dapat mendampingi kami dengan penuh setia. Bapa dalam kerajaan sorga,
Kesempatan ini juga kami tak lupa mendoakan kakak-kakak pengasuh kami yang selalu setia mendidik kami lewat ibadah sekolah minggu maupun tunas. Bapa berkati kakak-kakak pengasuh pribadi lewat pribadi lepas pribadi mereka maupun keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Bapa tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Kiranya Bapa mau jawab sesuai cinta kasih Bapa kepada kakak-kakak pengasuh kami ini. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Saat ini kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa mau memberkati persembahan kami ini agar kami boleh memakainya untuk keluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Bapa. Apabila di dalam kami mengadakan ibadah ini banyak cacat dan celah, kami mohon Bapa ampuni kami. Lalu doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya dalam satu nama yang termanis, nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tante Willy menjemput adik-adik berdiri dan kita pujikan Yesus itulah satu-satunya. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Adik-adik, kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah kami di saat ini sudah boleh berakhir dan kami akan melanjutkan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Bapa memberkati kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Ibadah selesai adik-adik. Shalom, Tuhan memberkati.